kampanye Akbar terakhir, kemudian Jokowi hadir dan Habib Rizik hadir, maka akan ada persatuan yang cukup istimewa antara Habib Rizik dan Jokowi yang kemudian bertemu dalam satu forum. Apakah kemudian kita pernah membayangkan bahwa Jokowi dan Habib Rizik akan berada dalam satu kubu untuk mendukung salah satu calon? Siapa calonnya? Ridwan Kamil dan Suswono. Atau dukungan yang diberikan oleh Jokowi kepada Pak Ridwan Kamil itu gak ada, Suswono gak ada gitu, kader PKS gak ada, gak diajak oleh gitu. Jadi hai korban ghosting, dalam kehidupan memang akan penuh kejutan. Bahkan dalam hubungan kita selalu menemukan berbagai macam kejutan-kejutan yang tidak pernah kita duga. Mood yang tiba-tiba berubah, keinginan yang tiba-tiba berubah, dan berbagai macam pertengkaran-pertengkaran yang tiba-tiba saja terjadi. Atau pada akhirnya tawa-tawa dan canda-canda yang kemudian hadir begitu saja. Hal ini jadi agak mirip dengan berbagai macam kontestasi di pilkada serentak di Indonesia. Salah satunya adalah tentang pilkada DKI Jakarta, pilkada Jakarta. Karena pilkada Jakarta tahun 2024 ini memang memberikan berbagai macam kejutan. Mulai dari pencalonan, calon-calon yang awalnya disuarakan, calon-calon yang awalnya berbagai macam potensi mereka miliki, tapi akhirnya keluar dari semua itu PDIP yang waktu itu mencalonkan seorang diri, partainya sendiri, kemudian muncul yang namanya Pramono Anung dan Bang Tul. Ini kan di luar praduga semua orang dan tidak pernah ada radar satupun bahwa Pramono akan mencalonkan diri sebagai calon gubernur yang akan diusung oleh PDIP. Karena nama-nama sebelum itu kan banyak, ada Anies dan lain sebagainya itu. Tapi pada akhirnya ternyata yang diusung adalah Pramono. Bahkan Pramono mulai dari nol terkait berbagai macam elektabilitas yang dia miliki. Sampai akhirnya hari ini beliau menduduki posisi tertinggi dari berbagai macam calon yang lain. Baik itu Dharma Pangerikun ataupun Ridwan Kamil dan Suswono. Dan hari ini puncak dari berbagai macam survei itu diduduki oleh yang namanya Pramono dan Bang Dul. Ini satu kejutan yang kemudian hari ini bisa kita lihat. Kejutan yang kedua adalah tentang berbagai macam hal yang akhirnya tidak pernah bertemu, tapi ternyata CLBK gitu. Ini bukan CLBK lagi, karena sebenarnya musuh lama malah bersemi dan bersatu kembali. Karena selama ini kita tahu bersama bagaimana kemudian ketidaksukaan Front Pembela Islam atau FPI ini kemudian kepada Bapak Presiden Jokowi pada saat itu. Gak ada tuh satupun kemudian kesukaan-kesukaan atau kecintaan-kecintaan terhadap Presiden Jokowi. Semuanya salah gitu. FPI tidak pernah mendukung Presiden Jokowi. Tapi hari ini mereka berada dalam satu kubu yang sama untuk mendukung pasangan calon gubernur di Jakarta. Siapa itu? Ridwan Kamil dan Suswono. Maka kita akan melihat bagaimana kemudian Habib Rizik dan Pak Jokowi ini akan ada satu panggung misalnya. Kalau misalnya nanti di hari kampanye Akbar misalnya Ridwan Kamil dan Suswono di hari kampanye terakhir, kampanye Akbar terakhir, kemudian Jokowi hadir dan Habib Rizik hadir, maka akan ada persatuan yang cukup istimewa antara Habib Rizik dan Jokowi yang kemudian bertemu dalam satu forum. Apakah kemudian kita pernah membayangkan bahwa Jokowi dan Habib Rizik akan berada dalam satu kubu untuk mendukung salah satu calon? Siapa calonnya? Ridwan Kamil dan Suswono. Kita tahu dulu bagaimana kemudian FPI mendukung mati-matian karena penistaan agama dan sebagainya, sampai akhirnya terjadi polarisasi agama, sampai akhirnya banyak kesan-kesan buruk yang terjadi setelah itu, baik orang meninggal yang gak ditahlilin karena beda politik, semuanya terjadi. Dan hari ini kita harus mengingat semua sejarah-sejarah itu, semua cerita-cerita itu, agar kita bisa menata masa depan dengan lebih baik lagi. Apa iya, dan apa iya hal ini akan terjadi kembali, dan hal itu akan diberikan kepada orang-orang yang akhirnya akan terus merawat mereka. Nah, ini perlu menjadi pertimbangan dan perlu menjadi perhitungan. Kejutan yang ketiga adalah ketika kemudian Anies Baswedan dan Ahok yang dahulu bertengkar, kemudian hari ini dalam politik mereka bertengkar satu sama lain, dan hari ini mereka juga dalam satu kubu yang sama mendukung Pramono dan Bang Dul. Ini ada dua pertemuan yang kemudian akhirnya saling bertemu. Jokowi dengan Habib Rizik dan FPI-nya, kemudian Ahokers dan anak abah bertemu mereka dalam satu kubu. Tapi yang pasti adalah, yang pasti
bahwa kubu antara Ahok dan Anak Abah ini saling bersatu untuk bersama-sama tentang kemajuan Jakarta. Kalau yang FPI dan Jokowi ini bersatu untuk apa ini? Soal kepentingan dan apa ini yang kemudian harus dijaga gitu kan. Itu yang kemudian kita lihat bersama hari ini. Dan dari kejadian-kejadian ini akhirnya menjadi lucu bagaimana kemudian orang-orang yang akhirnya selama ini bertengkar secara politik dan bertemu dalam satu politik yang sama, dan bertemu dalam satu dukungan yang sama. Maka saya tidak pernah membayangkan bagaimana kemudian akhirnya Jokowi bisa duduk bersama dengan FPI yang kemudian hal ini adalah dalam satu forum menjunjung salah satu calon gubernur gitu. Kita tahu bahwa secara nilai politik harusnya kita kan punya prinsip gitu. Ini kok sama nih prinsipnya ini. Apa masalahnya ini gitu kan? Apa karena memang ada kepentingan-kepentingan yang sama gitu kan? Kepentingan soal apa gitu? Harusnya kan begitu. Maka kemudian akhirnya memang ada berbagai macam nilai yang kemudian bergeser di antara mereka, entah itu soal kepentingan, entah itu soal kewaspadaan, atau soal lain. Tapi yang pasti adalah ketika kemudian kekalahan berbagai macam calon-calon yang hari ini dideklarasikan oleh Jokowi, maka satu yang pasti adalah karir atau kekuasaan atau pengaruh Jokowi itu akan hilang dan selesai sampai saat itu juga. Maka selesailah masa-masa itu, move on lah dan segera mencari pengalaman-pengalaman baru, entah itu melukis misalnya. Kan gak masalah kan, yang penting melukis, bisa melukis alam ya kan? Menenangkan diri gitu kan, tidak usah capek-capek lah gitu kan. Kalau kata Pramono ya semuanya kita hargai, itu hak beliau ya kan, hak Bapak Presiden Jokowi, hak Pak Jokowi, jadi terserah Pak Jokowi mau bagaimanapun, tapi yang pasti elektabilitas Pramono dan Bang Dul terus naik. Mau bagaimanapun elektabilitasnya tetap naik gitu kan, gak apa-apa gitu. Dan yang memilih dalam proses Pilkada Jakarta itu bukan Pak Jokowi, tapi ya masyarakat Jakarta. Maka ketika hati masyarakat Jakarta telah dimenangkan oleh Pramono Anung, maka selesai sudah dukungan-dukungan diberikan oleh para elit kepada Ridwan Kamil dan Susono. Selesai, sudah gak ada pembahasan gitu, sudah pada finishnya gitu. Tapi hal ini tetap dikawal oleh bagian Pramono dan Bang Dul. Mau bagaimanapun kontestasi pilkada nanti akan selesai pada tanggal 27 November. Maka sebelum saat itu maka semuanya tetap harus terus diupayakan dan tetap harus dipertahankan dan serta diperjuangkan. Tapi dari kejadian-kejadian ini hanya kita melihat bagaimana kemudian kesantaian dari sikap pimpinan yang tidak gerasa gerusu gitu kan, santai saja gitu. Ketika Pramono kemudian menanggapi dukungan Jokowi diberikan kepada Ridwan Kamil gitu. Meskipun selama ini Pak siapa namanya, Pak Pramono ini dekat sekali dengan Jokowi, tapi tetap saja gitu Pak Jokowi mendukung Ridwan Kamil dan Susono. Entah ada kepentingan apa, tapi pada satu titik itu adalah bahwa sebenarnya memang ya Pak Jokowi ini cukup seperti orang yang akhirnya tidak pernah ingat dengan rumah yang pernah membesarkannya. Tapi satu sisi mungkin perspektifnya demikian, tapi sisi lain kan orang mengatakan bahwa ya sebenarnya PDIP itu besar karena Jokowi gitu. Tapi mau bagaimanapun proses kaderisasi dalam partai politik adalah kewenangan partai, dan ketika proses kaderisasi itu berhasil maka yang berhasil adalah partai politik. Maka ketika pejabat-pejabat kita sudah membangun berbagai macam hal untuk negeri ini, salah satunya dampak dari kaderisasi dalam partai politik. Itu yang kemudian perlu kita nilai dan itu yang kemudian perlu kita lihat. Bukan hanya karena nama petugas partai kemudian seolah-olah mereka disuruh-suruh. Enggak, faktanya tidak begitu. Itu hanyalah bagaimana kemudian menjalankan apa yang undang-undang atur. Sesederhana itu saja. Dan dari hal ini ketika kemudian Pak Ridwan Kamil atau mendapat dukungan dari Jokowi, kemudian Bapak Pramono hanya sekedar menanggapi dengan santai bahwa ya sudah, tidak masalah, itu hak semua masyarakat gitu kan, hak semua demokrasi, tapi yang pasti elektabilitas saya tetap naik. Dan Bapak Jokowi saya doakan semoga sehat selalu, karena kita lihat beberapa hari ini beliau sedang menjalani kunjungan-kunjungan ke berbagai macam daerah. Jadi bagus gitu, mau di bagaimanapun ya kan, mau dijahatin bagaimanapun, mau disakiti bagaimanapun, dia tetap memberikan doa yang terbaik. Wah ini top Pramono ini. Karena memang harus begitu ya, biasalah dalam dunia politik perbedaan-perbedaan itu. Tapi yang pasti adalah kita tidak bisa melihat bagaimana kemudian akhirnya Bapak Jokowi dan FPI berada dalam satu forum yang kemudian mendukung Ridwan Kamil dan Susono. Dan dalam deklarasi atau dukungan yang diberikan oleh Jokowi kepada Pak Ridwan Kamil itu gak ada Susono, gak ada gitu, kader PKS gak ada, gak diajak paling gitu. Jadi yang diajak cuma Ridwan Kamil. Tapi apapun yang kemudian terjadi, terus kita kawal apa yang kemudian akhirnya menjadi keinginan dari masyarakat. Dan yang pasti dari berbagai macam hal ini adalah
pertemuan-pertemuan dalam proses Pilkada Jakarta memang mempersatukan banyak perbedaan, dan perbedaan-perbedaan itu terus kita rawat, tapi yang pasti kita tetap berada dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia. Jadi mau bagaimanapun kita tetap dalam satu posisi, tapi kalau pada akhirnya kita berada dalam satu posisi dengan orang yang selama ini tidak pernah sah dan selama ini tidak pernah mendukung, maka pertanyaannya adalah sedang ada persoalan apa, kepentingan yang sama apa. Apakah sama-sama ingin mementingkan kepentingan pribadinya untuk menjaga apa yang telah selama ini lakukan dan itu tidak baik-baik saja, atau soal apa? Tapi yang pasti kita harus terus merawat berbagai macam elemen masyarakat ini agar memilih sesuai hati nurani, bukan karena pengaruh elit-elit politik, bukan karena pengaruh tokoh-tokoh elit politik yang memanfaatkan jabatan untuk kepentingan-kepentingan pribadi atau kepentingan-kepentingan keluarganya. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.